Ya, selamat datang di perkuliahan manajemen infrastruktur. Pada modul ini kita akan membahas mengenai filosofi data center dan berapa kriteria-kriteria yang ideal dalam mendesain suatu data center. Oke, berikut ini adalah slide yang akan kita bahas. Oke. Seperti kita tahu bahwa setiap kali kita ingin merancang sesuatu, kita memerlukan suatu aturan atau bisa kita bilang suatu rule, dan rule tersebut merupakan sesuatu yang menjadi pedoman. Kita bisa bilang itu sebagai suatu filosofis dalam merancang data center. Berikut adalah beberapa functional requirement dari suatu data center. Yang pertama adalah mengenai penempatan komputer, storage, dan perangkat jaringan yang aman. Lalu kedua adalah sumber energi atau power. Yang ketiga adalah mengenai lingkungan dengan suhu terkendali. Di sini dibilang mengenai suhu terkendali, tidak harus dingin dan tidak harus panas, tapi suhu bisa kita kendalikan. Namun best practice-nya biasanya data center itu berada di kisaran 23 derajat sampai 24 derajat. Lebih dari itu mungkin beberapa perangkat-perangkat akan mengalami overheat, ya, jadi disarankan untuk sekitar 23 atau 24 derajat Celcius. Lalu yang keempat adalah menyediakan konektivitas antar perangkat baik itu di dalam maupun di luar data center. Ya, konektivitas ini bisa berupa jaringan internet, bisa berupa VPN atau berupa akses security lainnya ketika kita ingin mengakses ke dalam data center. Dalam filosofinya, berikut beberapa terminologi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah simplicity, yang kedua adalah flexibility, tiga adalah scalability, empat modularity, dan kelima adalah sanity, atau bisa kita bilang kebersihan atau kerapihan. Lalu di sini, dalam membentuk suatu data center, kita memerlukan data center yang sederhana. Sederhana dalam hal ini adalah yang mudah untuk dikelola, ya. Jadi highlight-nya di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola suatu data center. Bukan data center yang kecil atau data centernya yang minimalis, tapi bagaimana kita bisa mengelola dengan mudah. Sederhana di sini adalah sederhana dalam hal pengelolaannya. Oke, mudah untuk mencapai kesempurnaan pekerjaan, terus lalu ada sulit untuk melakukan kecerobohan pekerjaan. Beberapa hal yang menjadi key points adalah labeling. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita melabelkan suatu kabel power atau kabel network, dia masuk ke dalam server yang mana, atau dia untuk outbound atau inbound, atau dia merupakan DMZ. Ya. Beberapa hal tersebut merupakan hal yang perlu kita beri label. Oke, secara fisik di sini dibilang adalah data center yang fleksibel. Fleksibel ada fisik dan non-fisik. Secara infrastruktur, fisik itu diantaranya ada lokasi, ada listrik, ada topologi jaringan, ada hardware komputer. Sedangkan non-fisik bisa berupa virtualisasi, pengaturan Docker, jaringan, operating system, VM, dan lain-lain. Nah, di sini disebutkan juga yang namanya skalabilitas data center. Ya, desain dapat diterapkan dalam beberapa ukuran, ya. Namun di sini ada kata kunci yang cukup penting, yaitu adalah Rack Location Unit atau RLU. Nah, skala itu bukan hanya dibuat di dalam bentuk ukuran berapa meter kali berapa meter, tapi untuk menunjang skalabilitas, beberapa perhitungan itu kita bentuk di dalam Rack Location Unit atau RLU. Jadi nanti yang dihitung adalah per KLU itu butuh listrik berapa, butuh HVAC berapa. HVAC di sini adalah heating, ventilated, and air conditioning. Ya, jadi beberapa hal tersebut menjadi requirement, tapi itu dienkapsulasi ke dalam bentuk satu RLU atau Rack Location Unit. Nah, di sini kalau kita lihat data center itu merupakan sesuatu yang kompleks, ya, complex things. Maka dari itu kita perlu membuat itu menjadi sederhana, bukan menjadi kecil atau bukan menjadi berantakan, tapi bagaimana kita membuat data center itu menjadi lebih mudah di manage, yaitu dengan mengimplementasikan desain yang modular.
ya. Nah, selain dari skalabilitas tadi, ya, dan untuk beberapa hal yaitu mengenai kebersihan, ya, kebersihan dan kerapihan. Karena dengan kebersihan dan kerapihan, kebersihan di sini bukan kita menyapu data center atau mengepel data center, tapi bagaimana kita merancang data center tersebut agar bisa teratur. Pertama, pengkabelannya. Pengkabelan untuk listrik apakah lewat raised floor atau pengkabelan lewat jaringan itu apakah lewat atas, lewat rak, atau disamakan antara pengkabelan kabel listrik dengan pengkabelan kabel jaringan. Ya, ini adalah beberapa cara-cara. Yang pertama, kita harus melakukan perencanaan. Yang kedua adalah membuat itu menjadi mudah. Terus kita berpikir secara modular. Nah, modular ini bisa diimplementasikan dalam bentuk RLU atau Rack Location Unit. Ya, jadi bukan hanya dalam meter persegi mungkin untuk ruangan ya. Tapi misalnya saya membutuhkan satu rack ini terdiri dari 50 tera. Saya butuh sekitar 3 rack atau 4 rack dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, di dalam rack itu udah ada spesifikasi wattnya berapa, kebutuhan jaringannya berapa, kebutuhan pendinginannya berapa. Ya, jadi spesifikasi itu bukan per komputernya berapa, ya, tapi kita hitung atau kita akumulasikan di dalam satu rack untuk menjamin skalabilitas yang dibutuhkan. Oke, di sini ada beberapa dasar-dasar. Yang pertama kita lihat scope-nya, budget dan kriteria, lalu kita lihat system availability-nya, lalu kita lihat determining the viability of the project. Jadi kita lihat dari project-nya juga. Yang pertama dari scope-nya, ya. Scope-nya kita melihat dari pertama dananya, ya. Apakah dananya cukup untuk membuat data center ataukah menyewa atau membeli tanah, itu tergantung dari ketersediaan dari dananya. Nah, yang di sini adalah dana dikeluarkan dalam bentuk rencana budget. Budget ini disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya, ya, sesuai dengan bisnisnya saja. Ya, misalnya institusi pendidikan mungkin tidak membutuhkan spesifikasi high-end server yang sangat sophisticated, ya, hanya perlu beberapa spesifikasi software standar atau hardware standar. Lalu yang perlu dilihat adalah berapa budgetnya, ruang lingkup pekerjaan, biaya pengembangan berapa, terus running cost, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan redundancy dan power. Redundancy itu adalah beberapa hal yang diduplikasi untuk menjamin kestabilan dari berjalannya operasional dari data center. Lalu ada beberapa pemotongan budget, ya, seperti yang sudah pernah kita bahas, misalnya antara banking operation dengan education operation itu memiliki cara-cara atau bentuk penyediaan data center yang berbeda. Seperti dari pengaksesannya saja, mungkin banking itu lebih real time atau usernya, concurrent user di dalam 1 detik mungkin jauh lebih banyak dibanding dengan education system. Ya, jadi perlu kita lihat dari ranah bisnisnya dan ranah requirement specification-nya. Lalu di dalam budget sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah build budget, yang kedua adalah run budget. Ya, build budget adalah dana untuk pembangunan data center, sedangkan run budget itu untuk operasionalnya. Oke. Nah, run budget ini sangat dipengaruhi oleh desain data center. Ya, kalau desainnya itu sudah encapsulation, sudah cukup modular, otomatis run budgetnya akan bisa ditekan. Ya. Nah, berikut ini adalah beberapa kriteria-kriteria elemen-elemen data center. Jadi yang pertama adalah esensial kriteria, yang kedua adalah secondary kriteria, dan yang ketiga adalah location. Location dipisah sendiri karena beberapa hal yang sangat esensial itu ada di location. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu esensial kriteria. Kalau kita bahas di sini ada kapasitas fisik, power source, pendinginan, dan bandwidth. Ya.
Kapasitas fisik di sini kalau kita lihat ya, lalu kapasitas fisik itu bisa kita lihat dari ruangannya ada berapa, terus power source itu asalnya mau asal dari energinya itu dari mana? Apakah dari misalnya perusahaan listrik negara atau kita punya pensuplai listrik yang lain agar bisa ada redundansi. Lalu pendinginan. Nah, pendinginan di sini mungkin kita secara awam kita tahu bahwa pendinginan dapat dengan mudah kita pasang misalnya air conditioning system untuk melakukan pendinginan. Namun air conditioning yang di sistem yang dipasang pun bukan seperti yang kita pakai untuk kebutuhan konsumen, tapi biasanya kebutuhan industrial, karena pendinginan ini akan berlangsung selama 24 jam nonstop tanpa berhenti. Bukan untuk pendinginan freezer, tapi untuk menjaga suhu atau temperatur agar tetap bisa stabil. Disitulah pendinginan itu berperan. Lalu yang keempat adalah bandwidth. Ya, bandwidth ini adalah prescription atau kita subscribe terhadap ISP atau Internet Service Provider. Ya, dengan bandwidth berapa dan bagaimana kita membagi bandwidthnya ke dalam data center kita. Ya. Lalu secondary kriteria di sini ada lighting, walls, kamera, dan beberapa hal yang mungkin menjadi sarana penunjang dibanding dengan esensial kriteria tadi. Lalu yang ketiga di sini adalah lokasi. Kenapa lokasi dipisahkan? Karena di sini sangat berpengaruh terhadap customer, ya. Ketika kita punya customer yang berada di Jakarta, otomatis ya usahakan data center kita atau server-server kita berada di Jakarta, tidak berada di pulau lain. Oke, dari budget sendiri berarti esensial kriteria yang pertama, lalu secondary kriteria, lalu location. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai yang namanya adalah rack location unit dan budget. Nah, rack location unit ini merupakan satu enkapsulasi, jadi dia bisa berupa spesifikasi kemampuan dari server, mungkin adalah teraflops-nya, terus ada berapa RAM-nya, tapi RAM-nya bukan satu server ya, tapi satu kesatuan server. Oke. Misalnya di sini RLU A itu adalah network equipment, RLU B adalah server dan storage, sedangkan rack location unit untuk jenis C adalah UPS. Ya, jadi di sini beberapa hal yang berhubungan dengan sistem availability. Ya, availability itu artinya dapat terus bisa diakses. Beberapa hal yang berhubungan misalnya cold backup dan hot backup. Ya, cold backup artinya dalam keadaan tidak operasional bisa kita backup, sedangkan hot backup adalah dalam keadaan masih operasional. Terus power di sini adalah redundansi, sumber listrik dari misalnya PLN Jabar dan PLN Jakarta. Jadi jika salah satu tidak bisa mensuplai listrik, kita masih punya cadangan jaringan. Lalu berikutnya adalah cooling, ya. Cooling di sini ya kita punya AC lebih dari satu, jadi satu tidak bekerja kita bisa punya yang lain. Power juga kita membutuhkan yang namanya genset atau UPS, bahkan sampai 3 lapis ya. Dari UPS, genset sampai ke PLN. Lalu network misalnya ISP-nya lebih dari satu. Oke, jadi di sini sistem availability profile dapat dikenali dengan cara melihat sejarah atau track record. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan monitoring tools. Ya. Oke, untuk penjelasan mengenai filosofi dan kriteria data center, sampai di sini dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa dapat memberi gambaran kepada para mahasiswa. Terima kasih.